Apa di sini tidak ada kelompok untuk memproduksi dari bahan jagung atau entah nanti dibuat minuman sehat atau kue tapi dari jagung bahan utamanya? Belum ada ya? Belum, kalau di sini masalah itu belum ada Mas, karena masyarakat di sini untuk inovasi-inovasi seperti itu masih belum wawasannya masih belum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih bersama saya di Inovasi MD Kabupaten Sampang. Saya sekarang berada di Desa Kulpung, Kecamatan Pengaringan. Di samping saya ini ada petani yang bernama Mas Nafil. Mas Dafil. Boleh bertanya seputar petani? Boleh Mas, boleh. Kalau boleh tahu, Mas ini jadi petani berapa tahun? Kalau saya jadi petani mungkin kurang lebih 1 tahun lah, karena masih muda. Kalau orang tua saya itu udah lama, mungkin 40 tahunan lah. Kalau orang tua saya. Ini saya masih belajar untuk bertani di sini. Terus yang dicocok tanam apa saja biasanya? Kalau di daerah kami Mas, itu kalau musim hujan seperti ini, yang pertama ini jagung. Jagung. Nanti kalau sudah jagung, itu biasanya kalau sawah seperti ini kacang hijau. Kacang hijau. Kalau yang lain biasanya cabai dan lain sebagainya gitu. Oke pemirsa, tadi sudah Mas Dafil sudah menjelaskan bahwa di Desa Kulpung ini, Kecamatan Pengaringan, Kabupaten Sampang, telah dijelaskan yang dicocok tanam itu cabai, Kacang hijau, dan lain-lain. Iya. Terus sekarang kan lagi musim jagung. Iya Mas. Iya. Kalau jagung itu dari tanam terus prosesnya sampai berbuah itu berapa bulan? Kalau jagung seperti ini prosesnya itu dari mulai tanam sampai berbuah atau sampai panen itu 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan 4 bulan lah seperti itu. 4 bulan lamanya itu panen. Mohon maaf ya. Iya. Kalau jagung ya, ini di sini di desa sini kalau 1 tahun berapa kali tanamnya? Kalau di daerah saya 1 tahun itu 1 kali Mas. Jadi karena tanah ini tanahnya agak kurang subur, agak kurang subur lah. Kalau kemarau itu langsung kering. Langsung kering. Berarti 1 tahun 1 kali. Di desa sini tanaman jagungnya tinggi-tinggi dan besar-besar. Tolong jelaskan gimana prosesnya. Kalau di daerah saya tanaman jagung memang besar-besar karena tanahnya di sini gembur atau subur. Kenapa gembur? Karena di musim kemarau itu ada pupuk kandang yang dikeluarin ditaruh di sawah atau di ladang seperti ini. Jadi musim hujannya ditanamin jagung itu besar-besar. Oke pemirsa, tadi sudah dijelaskan sama Mas Nafil tentang petani. Mungkin Mas Hendra ada yang ditanyakan tentang petani, sama mau ditanyakan untuk Mas Nafil. Terima kasih. Iya Mas Nafil, saya kan barusan naik sepeda motor melihat kebun-kebun tanaman jagung ini. Kelihatannya ini tanaman jagung tinggi dan besar buahnya. Itu rahasianya apa kok bisa buahnya besar dan juga tumbuhannya juga tinggi? Kalau di sini nggak ada rahasia yang sangat intim ya Mas ya. Untuk tanaman jagung semuanya sama. Kalau di sini yang pertama itu tanaman jagung kita tanam dari bibit yang unggul, yang bagus. Setelah itu setelah umur berapa 16 hari atau setengah bulan dikasih pupuk urea dan lain sebagainya. Nah setelah itu dibuang rumput-rumput atau lalang-lalang yang ada di jagung itu. Nah, dan juga termasuk tanamannya itu jaraknya jangan terlalu dekat, agak dijauhkan atau direnggang. Nah, seperti itu.
jadi tumbuhnya itu maksimal. Lebih-lebih dikasih di musim kemaraunya itu dikasih pupuk yang dari kandangnya tadi yang sudah dijelaskan sama saya itu. Oh ya, Mas Nafil, untuk pemberian pupuk sendiri itu berapa kali dalam sehari? Kalau pemberian pupuk untuk tanaman jagung ini satu kali panen itu mulai dari kecil itu kisaran 3 kali pemberian pupuk. Yang pertama sekitaran umur 15 hari, terus sekitaran umur 1,5 bulan itu, dan setelah itu umur 2 bulan dikasih juga. Dilihat juga di sini tanahnya memang cocok untuk bertani jagung. Betul. Pak, mungkin di sini tanahnya ya juga gembur dan unsur haranya juga bagus di sini ya, Mas Nafil. Betul. Untuk Ya. umur panennya itu umur berapa untuk tanaman jagung? Untuk panennya ini jagung di sini itu kisaran 3 bulan kalau untuk masalah dibakar ya. Dibakar atau dimasak, direbus gitulah. Kalau masalah untuk dipanen keringnya itu kisaran 4 bulan. Nah, sebelum dipanen itu kurang lebih sebelum panen 1 minggu sebelum panen itu bunga-bunganya itu diambil semuanya biar jagungnya buahnya tambah besar seperti itu. Nah, setelah itu dipanen untuk dibakar, direbus dan lain sebagainya. Nah, nunggu 1 bulan lagi kering, terus dipanen sama batang-batangnya. Nah, setelah itu diganti tanaman yang lain seperti itu, Mas. Terus juga karena juga melihat di sini kayaknya sukses untuk bertanam Amin. jagung ya. Mungkin selama bercocok tanam jagung itu punya kendala atau kendala apa yang memang berada di atau ada di waktu bercocok tanam jagung? Untuk kendala di sini mayoritas semuanya itu masalah hama itu hama tikus. Karena setiap petani jagung di sini itu mengeluh masalah hama tikus. Umur jagung kurang lebih 2 bulan mau tumbuh buah atau tongkol. Nah, itu dimakan sama tikus. Semuanya rata di sini dimakan sama tikus. Terus cara mengatasinya itu, Mas Nafil? Nah, cara mengatasinya ini yang saya belum tahu itu. Rata-rata semuanya masyarakat di sini pakai racun atau pakai obat gitulah. Apa mungkin di tanahnya itu dikasih tulisan jangan makan tikus itu? Hambatan atau kendala yang dialami Mas Nafil selama bercocok tanam jagung itu kendala apa saja biasanya? Untuk kendala masalah bercocok tanam jagung ya, Mas ya, itu yang pertama mulai sejak tumbuh penanaman itu biasanya umur 1 bulan itu hama ulat daun. Setelah itu kalau sudah besar, sudah keluar tongkol atau buah, itu biasanya dimakan tikus. Nah, tikus itu masyarakat mengeluh masalah hama tikus itu. Terus biasanya masyarakat sini atau Mas Nafil sendiri sebagai petani itu, untuk mengatasi hama tersebut itu gimana itu? Nah, itu Mas yang membuat kita atau kami ini sulit untuk menghilangkan hama tikus itu. Yang pertama, mereka teman-teman atau masyarakat sini menghilangkan hama tikus itu dengan cara memakai racun. Nah, memakai racun. Yang kedua, dengan cara yang unik ala tradisional itu kayak ada semacam orang-orangan di tengah sawah itu, seperti itu. Nah, mungkin untuk pemerintah dan teman-teman yang lain mungkin ada solusi ya untuk kami para petani jagung bisa menghilangkan hama tikus itu. Ya, solusinya gitu. Iya, solusinya mungkin pemerintah dan teman-teman bisa kasih solusi kepada kami. Itu Mas, harapan kami gitu. Karena racun di tikus itu kami di sini tidak
maksimal, tikusnya masih ada gitu, masih datang juga, masih ada. Jadi mungkin itu kasih solusi dari pemerintah untuk menghilangkan hama tikus tersebut. Inovasi MD juga akan membantu mungkin mencari solusi di situ, bagaimana hama tikus dan hama-hama ulat seperti itu tidak ada atau punah gitu kan. Nanti juga saya menyampaikan kepada pemerintah, mungkin ada solusi nantinya ke depan untuk petani jagung dan petani yang lain. Oh iya, Manafir, apakah ada alat khusus untuk alat potong kan, semisal panen jagung itu, apakah ada alat di situ biar untuk mempercepat proses panen? Kalau di sini alatnya itu gotong royong, Mas. Oh, gotong royong. Tapi untuk cara panennya itu secara manual, diarit. Diarit apa namanya? Ya diarit, kata orang Madura, diarit. Iya. Jadi tidak ada alat modern di situ, jadi pakai alat tradisional. Ya, alat tradisional seperti celurit itu kalau di sini. Tapi di sini gotong royong sama-sama tetangga seperti itu. Iya, penasaran juga setelah panen gitu kan. Setelah panen jagungnya ya kan. Itu biasanya ya Mas Nafil sebagai petani, apa itu dikonsumsi, apa setelah panen itu dijual? Untuk masalah panen, setelah panen itu Mas ya, kadang kami itu dikonsumsi. Setelah dikonsumsi mungkin untuk masyarakat yang lain itu ditaruh di dapur atau di tempat penaruhan jagung, namanya lumbung kalau di sini lompung, kalau orang Madura lompung Mas gitu. Ada yang dijual gitu dan lain sebagainya. Ada dibuat marning, kalau di sini marning. Apa marning? Marning itu kayak seperti popcorn gitulah. Oh, kayak seperti itu. Popcorn macam itu kalau di sini. Itu kalau popcorn itu jagung muda ya? Iya, jagung muda. Ada yang jagung kering juga bisa. Kalau marning itu jagung muda direbus dulu, terus itu dijemur. Apa di sini tidak ada kelompok atau semacam anggota untuk memproduksi dari bahan jagung, atau entah nanti dibuat minuman sehat atau kue tapi dari jagung bahan utamanya? Belum ada ya? Belum, kalau di sini masalah itu belum ada Mas, karena masyarakat di sini untuk inovasi seperti itu masih belum wawasannya masih belum luas. Nah, makanya Mas Nafil ada di channel Inovasi MD ini, bisa ditonton, dilihat oleh masyarakat lain. Siap. Siapa tahu nantinya ada pelatihan atau pelatih yang memang nantinya akan datang ke Desa Kulpung untuk memberikan pelatihan dari bahan jagung. Untuk harga jagungnya sendiri itu berapa? Untuk harga jagung di sini Mas, itu kalau masih musim seperti ini, masyarakat nanam semua itu harganya 4.000. Kalau sudah lama, hampir kemarau, sudah mau habis, sudah mulai berkurang, itu kisaran 6.000 sampai 8.000 Mas per kilogram. Itu per kilogram. Bisa dilihat pemirsa ya, bahwasanya barusan Mas Nafil menyampaikan untuk harga jagung kalau di musim hujan atau lagi musim maksudnya, itu harganya 4.000 per kilo. Dan kalau semisal musim kemarau, jagung itu sulit gitu loh, atau jarang, itu harganya 8.000 per kilogram. Selain menanam jagung, Mas Nafil biasanya sering menanam apa selain tanaman jagung? Kalau di sini setelah jagung itu ditanam kacang hijau. Nah, setelah dipanen, terus dibajak sama mesin traktor, ya langsung dikasih kacang hijau seperti itu. Untuk harganya berapa Mas? Untuk harga di sini Mas, untuk kacang hijau itu lumayan mahal, kisaran dari 20.000 sampai 25.000 per kilo.
tahun kemarin saya jual itu hampir nyampe ke 30.000, 28.000 lah. Saya yang jual per kilogram. Dijual kemana itu? Kalau saya dijual langsung ke tempatnya, itu di Camplong di sana. Ada yang jual di toko, di sini juga ada. Rata-rata masyarakat jual di toko. Tapi saya ngejar harga, jual di Camplong. Gitu. Terima kasih atas waktunya kepada Mas Nafil atas bincang-bincangnya mengenai ilmu tanaman jagung, seputar tanaman jagung dan juga tanaman kacang hijau. Mungkin selebihnya saya pasrahkan ke teman saya seperjuangan, Mas Nafi. Terima kasih untuk pemirsa. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, tonton, dan subscribe. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.